Halo sahabat Kompas TV, saatnya kita kembali mengupdate 3 berita terpopuler hari ini, Jumat 7 Oktober 2022 bersama saya, Anseli Natasha. Di berita pertama, Anies Baswedan mengunjungi DPP Partai Demokrat hari ini, Jumat 7 Oktober 2022. Pertemuan ini mengenai safari politik Anies Baswedan pasca dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Anies Baswedan sampai di kantor DPP Partai Demokrat sekitar pukul 9:30 pagi. Anies terlihat menggunakan rompi Pemprov DKI Jakarta. Anies disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan ini dilaksanakan secara empat mata antara Anies dengan AHY. Adapun pertemuan Anies ke DPP Demokrat merupakan pertemuan perdana setelah dideklarasikan menjadi bakal Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Demokrat itu luar biasa, luar biasa. Semangat begitu hangat sambutannya. Insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Takdir mempertemukan kami kembali dalam sebuah kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 yang lalu. Tapi saya mengatakan itulah indahnya persahabatan kami. Tidak retak sedikit pun akibat sebuah kompetisi, bahkan sebaliknya. Setelah Pilgub berakhir, kami justru semakin dekat. Di berita selanjutnya, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dipanggil oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai saksi kasus impor garam. Susi diperiksa selama 2 jam dengan 43 pertanyaan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti diperiksa sebagai saksi atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai 2022. Sebelumnya saat menjabat sebagai menteri, Susi mengeluarkan rekomendasi kuota garam sebesar 1,8 juta ton demi menjaga kecukupan garam industri dan menjaga nilai jual garam lokal. Namun ada penyelewengan oleh Kementerian Perindustrian yang menetapkan kuota impor sebesar 3,7 ton. Dampaknya terjadi kelebihan masuknya garam impor ke pasar garam konsumsi yang menyebabkan nilai jual harga garam lokal anjlok. Yang kedua, sebagai seseorang yang pernah mengerti bagaimana itu garam yang diproduksi oleh para petani dan mengerti sedikit tentang tata niaga regulasi, ya tentu saya ingin berpartisipasi dalam ikut serta menjernihkan atau memberikan pendapat dan pandangan dan juga apa yang pernah saya ketahui sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi tentu persoalan di Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah tentang perlindungan para petani garam yang memang diamanatkan dengan undang-undang. Sahabat Kompas TV, di berita terakhir, polisi sebut hasil visum Lesti Kejora mengalami beberapa luka lebam hingga gangguan fungsi pada leher. Dan KDRT sudah dilakukan oleh Rizky Bilar lebih dari sekali. Dari hasil gelar perkara, penyidik pun menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami pedangdut Lesti Kejora masih terus didalami oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengungkapkan hasil visum dengan luka-luka lebam hingga gangguan fungsi di bagian leher. Bahkan penganiayaan fisik yang dilakukan oleh Rizky Bilar bukan pertama kali. Berdasarkan gelar perkara, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan pun menaikkan status kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan gelar perkara terkait dengan kasus ini, di mana dalam gelar dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky, yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13. Memang diterangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang pertama kali terjadi. Sudah pernah beberapa kali terjadi, ya. Kemudian pernah juga
sempat melempar menggunakan bola biliar. Nah, sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Kalau begitu saya pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV.